Di balik keindahan Taj Mahal, gemerlap Mumbai, dan startup teknologi Bengaluru, tersembunyi sebuah realitas yang pahit. Sebuah sistem sosial yang sudah ada sebelum negara ini merdeka, bahkan sebelum dunia mengenal demokrasi. Sistem itu bernama kasta. Dan di bawah semua kasta ada mereka, Dalit. Secara harfiah, Dalit berarti tertindas atau terhancurkan. Mereka juga dikenal dengan sebutan untouchables, atau dalam istilah resmi pemerintah India, scheduled castes. Tapi tak peduli apa istilahnya, maknanya sama. Mereka dianggap tidak layak disentuh, bahkan tidak layak dianggap manusia setara. Dalit tidak termasuk dalam 4 kasta utama dalam Hindu. Brahmana si pendeta, Ksatria si prajurit, Waisya si pedagang, dan Sudra si pelayan. Mereka berada di luar sistem. Mereka tidak diakui oleh struktur sosial itu sendiri. Sejak lahir, Dalit ditakdirkan melakukan pekerjaan yang dianggap kotor secara spiritual, membersihkan toilet umum, menyamak kulit, mengurus jenazah, atau mengangkut sampah manusia. Bagi masyarakat kasta atas, menyentuh Dalit bisa dianggap menajiskan diri. Bahkan di beberapa desa, Dalit dilarang berjalan di jalan yang sama, duduk di restoran yang sama, atau meminum air dari sumur yang sama. Kelahiran mereka saja sudah menjadi dosa di mata sistem. Inilah yang dimaksud dengan diskriminasi struktural. Tidak dimulai karena kesalahan, tapi karena sistem yang diwariskan, disahkan oleh kitab kuno, dibiarkan oleh kekuasaan, dan dilestarikan oleh kebiasaan. Kini kita tahu siapa mereka, tapi untuk benar-benar memahami kisah mereka, kita harus mundur ke belakang, ke akar dari segala ketidakadilan ini, sejarah panjang sistem kasta, dan bagaimana Dalit dimulai sebagai warga yang bahkan tak dianggap ada. Untuk memahami kenapa kasta Dalit begitu terpinggirkan, kita harus mundur jauh ke masa lampau, ribuan tahun sebelum India modern berdiri, ketika identitas sosial manusia ditentukan oleh mitologi, ritual, dan tulisan suci. Saat itulah lahir sistem kasta. Kitab Rigveda memperkenalkan konsep Purusha, makhluk agung yang tubuhnya dipersembahkan kepada alam semesta. Dari mulutnya lahir Brahmana, para pendeta. Dari lengannya muncul Ksatria, para prajurit. Dari pahanya Waisya, para pedagang. Dan dari kakinya Sudra, pelayan. Tapi tidak ada tempat untuk Dalit. Mereka bahkan tidak dianggap bagian dari tubuh kosmis itu. Sistem kasta ini diperkuat secara ekstrim dalam teks hukum yang dikenal sebagai Manusmriti atau Hukum Manu, kitab hukum Hindu yang ditulis sekitar 2000 tahun lalu. Di sanalah diskriminasi terhadap Dalit menjadi hukum sosial yang sah. Manusmriti menyebut bahwa kaum yang melakukan pekerjaan kotor tidak boleh menyentuh air suci, tidak boleh membaca kitab suci, dan jika mereka berani mendengar mantra Brahmana, telinga mereka harus dituangkan timah panas. Ini bukan metafora, ini adalah doktrin. Bayangkan sistem sosial di mana sejak lahir, jalan yang boleh kamu lewati, pekerjaan yang boleh kamu ambil, makanan yang boleh kamu sentuh, semuanya ditentukan oleh siapa orang tuamu. Itulah realitas yang diwariskan oleh hukum Manu pada jutaan orang selama ribuan tahun. Kasta bukan sekadar sistem, ia adalah institusi, ideologi, dan struktur kekuasaan. Dalit tidak sekadar dipandang rendah. Mereka dimiskinkan secara sistemik, dikeluarkan dari tanah, dari pendidikan, dari martabat manusia. Dan meskipun zaman berubah dan raja-raja telah berganti, sistem ini bertahan, disalin dari generasi ke generasi, dari naskah ke norma, dari ajaran ke kebiasaan, sampai hari ini. Kasta bukan cerita lama. Ia tetap ada di ruang kelas, kantor, bahkan kolom nama belakang. Tapi sejarah juga mencatat bahwa penindasan selalu memicu perlawanan, dan di balik setiap sistem kejam, selalu ada mereka yang berani menantangnya. Di antara ratusan juta Dalit yang lahir dalam kemiskinan dan pengasingan, satu nama bersinar menantang zaman, Bhimrao Ramji Ambedkar. Ia tidak hanya melawan sistem kasta, ia menantangnya dengan pena, logika, dan hukum. Lahir pada tahun 1891 dari keluarga Dalit di negara bagian Madhya Pradesh, Ambedkar kecil sudah mencicipi pahitnya diskriminasi sejak hari pertama sekolah. Ia tak diizinkan duduk bersama murid lain. Ia tak boleh minum dari kendi umum, bahkan guru menolak menyentuh bukunya. Tapi dunia punya ironi yang tak diduga. Ia mendapat beasiswa ke luar negeri,
menjadi sarjana di Columbia University, dan kemudian London School of Economics. Di saat kasta atas India memandang rendah padanya, dunia akademik memujinya sebagai pemikir cemerlang. Saat India merdeka, siapa yang ditunjuk menyusun konstitusi? Bukan kasta atas, tapi Ambedkar, Dalit yang dulu dilarang masuk kuil. Ia menulis dokumen paling penting dalam sejarah India, konstitusi yang melarang diskriminasi kasta. Dan pada tahun 1946, dalam satu peristiwa yang mengguncang dasar sosial India, Ambedkar masuk agama Buddha bersama lebih dari 300.000 pengikutnya. Ia meninggalkan Hindu, bukan karena kehilangan iman, tapi karena menolak struktur yang menindas kaumnya. Ambedkar pernah berkata, jika kamu ingin menghancurkan kasta, kamu harus menghancurkan akar pikirannya. Dan itu dimulai dari pengetahuan, dari kesadaran, dari keberanian untuk berkata, cukup sudah. 3 kata itu adalah warisan terbesar dari sang pembebas: pendidikan, perlawanan, persatuan. Inilah bahan bakar bagi kebangkitan Dalit, bukan dalam kemarahan, tapi dalam ketegasan untuk tidak lagi diam. Ketika India merdeka tahun 1947, bangsa ini tidak hanya berjuang lepas dari kolonialisme, ia juga berjanji untuk membebaskan rakyatnya dari penindasan internal yang lebih tua, sistem kasta. Dan salah satu janji terbesar itu tercatat dalam Konstitusi India tahun 1950, hasil karya utama dari seorang Dalit sendiri, Dr. B.R. Ambedkar. Pasal 15 melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir. Pasal 17 menyatakan, untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Tapi, bagaimana menjembatani antara hukum dan kenyataan? Untuk itu, India menciptakan kebijakan afirmatif atau yang dikenal sebagai reservation system. Pemerintah menetapkan kuota khusus bagi Dalit, scheduled caste, SC, dalam pendidikan, pekerjaan sektor publik, dan parlemen. Sekitar 15% kursi di universitas dan posisi PNS dialokasikan untuk mereka. Tidak berhenti di sana, Dalit juga mendapat perlindungan dalam hukum pidana melalui Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Prevention of Atrocities, Act 1989, undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk menindak kekerasan berbasis kasta. Kebijakan ini menciptakan ruang yang selama ribuan tahun ditutup rapat bagi Dalit, ruang kelas, ruang sidang, dan ruang kekuasaan. Kini, kita melihat generasi Dalit baru yang masuk ke EIT, menjadi hakim agung, profesor, dan bahkan pengusaha sukses. Tapi, semua itu dibangun di atas kerangka hukum yang dilahirkan dari darah perjuangan. Namun tidak semua menyambut kebijakan ini. Sebagian pihak menyebutnya sebagai diskriminasi terbalik. Mereka bertanya, sampai kapan India akan memakai sistem kuota? Tapi bagi komunitas Dalit, pertanyaannya berbeda. Sudahkah keadilan sosial benar-benar tercapai? Karena dalam kenyataan, Dalit masih menghadapi kekerasan, masih disingkirkan di pedesaan, dan masih dihadapkan pada mentalitas purba yang sulit diubah hanya dengan satu pasal hukum. Konstitusi bisa melarang diskriminasi, tapi hanya masyarakat yang bisa mencabutnya dari akar. Dan untuk itu, India masih harus terus menulis ulang masa depannya dengan tinta yang lebih adil. India hari ini sedang bergerak cepat menuju masa depan, negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia, negara demokrasi terbesar dengan 1,4 miliar jiwa, pusat teknologi dan ekspor budaya. Tapi, dalam laju yang cepat itu, masih ada mereka yang tertinggal. Kaum Dalit. Hari ini, diperkirakan 200 juta warga India adalah Dalit. Itu artinya, 1 dari setiap 6 orang di India berasal dari komunitas yang selama ribuan tahun disebut tak layak disentuh. Tapi, apakah zaman sudah berubah? Apakah sistem kasta sudah benar-benar mati? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Di kota-kota besar, kita mulai melihat generasi baru Dalit yang bangkit, menjadi guru besar, birokrat, insinyur, dan bahkan menteri. Mereka lahir dari kebijakan afirmasi, tapi tumbuh dengan usaha luar biasa. Mereka tidak hanya melawan sistem, tapi membuktikan bahwa mereka layak sejajar. Namun, kemajuan ini tak merata. Di ribuan desa, sistem kasta masih hidup seperti zaman purba. Dalit masih dilarang masuk kuil, masih tidak boleh duduk sejajar,
masih dipukuli hanya karena memakai sendal di depan Brahman. Data dari Komisi Nasional untuk Scheduled Castes menyebutkan bahwa lebih dari 50.000 kasus kekerasan terhadap Dalit terjadi setiap tahun, dan itu hanya yang dilaporkan. Di pengadilan, korban sering kalah karena polisi pun masih berpihak pada pelaku dari kasta tinggi. Hukum memang berubah, tapi hati dan mentalitas sebagian besar masyarakat belum. Di dunia kerja modern, diskriminasi kasta tidak selalu terlihat, tapi ia tetap ada. Banyak perusahaan swasta menolak menyebut kebijakan kuota. Banyak Dalit menyembunyikan nama belakang mereka agar bisa diterima di lingkungan profesional. Bahkan di platform kencan dan media sosial, algoritma sosial masih menilai berdasarkan kasta, bukan karakter. Banyak sekolah masih memisahkan tempat duduk, banyak guru masih memperlakukan siswa Dalit sebagai lebih rendah, dan banyak keluarga masih memaksakan pernikahan dalam kasta. Mungkin kasta tidak lagi tertulis di undang-undang, tapi ia masih tertulis di dinding-dinding rumah, di pembatasan sosial, dan di benak banyak orang. Dan selama itu belum hilang, perjuangan Dalit belum selesai. Tapi, jika kita bisa berani melihat sejarah dengan jujur dan masa kini dengan nurani, maka masa depan akan tetap punya harapan. Karena perubahan dimulai saat kita mau bicara tentang luka yang selama ini dibungkam. India boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi selama masih ada manusia yang dianggap lebih rendah hanya karena dia lahir di keluarga yang salah, maka pekerjaan kita belum selesai. Kasta bukan sekadar sistem, ia adalah luka yang diwariskan. Tapi luka bisa disembuhkan dengan pendidikan, keberanian, dan suara yang tak takut berkata, "Cukup." Jika video ini menyentuhmu, bantu kami sebarkan pesan ini ke lebih banyak orang. Klik tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Menurutmu, apa arti keadilan sosial hari ini? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.